Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Saya Komarudin Rahmat. Pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang kekecewaan dan kesedihan yang mendalam yang menyebabkan gagalnya kita memulihkan pasca stroke kita. Mengapa saya ingin mengangkat tema ini? Karena banyak kasus-kasus di masyarakat yang saya amati terjadi, yaitu orang yang tidak dapat mengatasi kekecewaan dan kesedihannya, sehingga akhirnya menyebabkan terjadi stroke berulang. Dan kemudian karena tidak juga mampu untuk mengatasinya, terjadi stroke berulang kembali dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa kasus saya dapatkan di masyarakat. Karena itulah maka pada bagian ini saya ingin mengangkat tema ini. Seperti kita maklumi bahwa stroke itu menyebabkan tingkat emosi orang berubah. Karena tidak siap menghadapi kenyataan bahwa dirinya lumpuh. Nah, ketidakstabilan itulah yang kemudian berlanjut karena tidak dapat diatasinya dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa orang stroke itu di 3 bulan pertama itu rawan sekali. Perlu perhatian dari orang terdekatnya atau orang yang terkasihnya. Tapi tidak semua orang mengalami hal yang diharapkan, bahkan sebaliknya. Karena itulah maka diperlukan kesadaran. Ketika kita menghadapi kenyataan bahwa kita tidak mendapat fasilitas kasih sayang, kita tidak mendapat fasilitas perhatian, maka kita harus cepat memutar arah bahwa stroke adalah tanggung jawab saya sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Karena yang menyebabkan stroke adalah kita sendiri, karena kita tidak dapat mengelola diri kita, baik karena kita makan sembarangan, kemudian kita tidak dapat manage stres kita karena kesibukan kita yang luar biasa dan juga kita terlalu capek sehingga terjadilah stroke pada diri kita. Dan itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan orang lain. Maka dalam menghadapi situasi ketika kita dalam kesedihan dan kekecewaan yang berat, maka tidak ada lain selain kita membentengi diri kita dengan diri kita sendiri. Yaitu kita harus menyadari bahwa kita sendiri dan saya harus berjuang sendiri. Bagaimana caranya? Maka simaklah pengalaman saya ini. Saya ketika terserang stroke, kondisi saya berat. Diibaratkan saya tiba-tiba tercebur ke dalam samudra yang sangat gelap dan saya tidak bisa tahu di mana posisi saya berada. Kemana saya harus berenang. Jadi sangat begitu berat. Dan saya kemudian menyadari bahwa diri saya adalah sendiri. Karena itu saya harus berjuang. Saya harus berenang. Walaupun saya tidak tahu ke arah mana saya berenang. Saya berenang terus. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah tanda-tanda keberuntungan. Jadi kita harus bergerak. Ketika kita bergerak, insya Allah akan memberikan petunjuk dan jalan bagi kita. Kesedihan dan kekecewaan akan sangat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi, yaitu tekanan darah tinggi diastolik yang menurut dokter sangat berbahaya. Karena kesedihan itu, kekecewaan yang mendalam, sama dengan ketika kita marah, ketika kita stres. Apabila terjadinya konsisten, maka dia akan melonjak secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Apalagi ketika pada waktu bersamaan kita dalam keadaan letih, maka di saat itulah terjadi stroke. Begitu juga serangan stroke kedua. Ketika kita dalam keadaan sedih yang tidak bisa kita atasi, maka yang terjadi adalah malapetaka. Akan terjadi serangan stroke berulang. Saya punya pengalaman pribadi. Ada teman saya seorang wanita di kantor. Dia terkena stroke. Kemudian dia curhat kepada saya karena kesedihannya yang dia tidak bisa atasi. Setiap hari dia sedih, dia tidak bisa keluar, dia frustrasi, dia menangis dan dia mengeluh karena tidak ada orang yang mau menolong dia.
Sebetulnya banyak orang yang mau menolong dia, cuma hanya karena perasaannya saja yang kemudian dia menganggap dirinya tidak ada yang membantu. Karena memang pada saat kita pertama kali terserang stroke, di saat kita benar-benar tidak berdaya, dan kita berharap orang memberi perhatian lebih kepada kita. Tapi ketika kita menghadapi kenyataan bahwa orang lain sibuk dan menolong normatif saja, maka yang terjadi adalah kekecewaan. Nah, inilah yang terjadi dengan teman perempuan saya itu. Saya sudah katakan bahwa bersabar dan hilangkan kesedihan, tapi dia tidak bisa. Dan kemudian akhirnya saya mendengar dia terkena serangan stroke kedua dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Jadi bagaimana mengatasinya? Maka simaklah pengalaman saya. Saya diingatkan oleh sahabat saya, seorang ustadz, mengatakan bahwa apabila kita mendapati musibah seperti saya ini, maka ada 3 kemungkinan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama karena kita diuji, kemudian karena kita diperingatkan, kemudian karena kita dihukum. Mendengar itu saya tergetar hati saya, dan kemudian karena saya merasa banyak dosa, maka saya menempatkan diri saya sebagai yang sedang dihukum. Dan karena itulah saya menjadi tenang. Saya tidak menjadi bersedih dan kecewa berkepanjangan. Saya hanya memohon kepada Allah agar hukuman ini segera diselesaikan dan saya disembuhkan. Dengan saya merasa dihukum, maka saya menjadi orang merdeka. Saya tidak tergantung pada penilaian orang lain. Saya berjalan di jalan-jalan umum dengan tenang, dengan percaya diri, walaupun dengan jalan terseok-seok. Dan pernah dikata-katai anak kecil bahwa saya orang gila, karena saya jalan memang seperti orang gila, jalan sepanjang hari. Tapi karena saya sudah merasa bahwa diri saya sedang dihukum, maka tidak ada kekecewaan dan kesedihan. Ketika saya merasakan orang-orang yang terkasih saya tidak memperhatikan saya, maka saya menganggap bahwa diri saya yang bersalah. Ketika saya dikecewakan oleh seseorang, ketika saya sakit hati seseorang, saya tidak menyalahkan orang itu, tetapi saya introspeksi diri saya bahwa saya lah yang bersalah. Sehingga semua merasa tenang, sehingga semua menjadi tenang. Apa yang saya lakukan? Saya mendapat informasi mandi malam antara jam 2 sampai menjelang subuh itu obat. Kemudian karena saya dalam keadaan gelap gulita, saya lakukan apa yang dikatakan itu sebagai hadis. Saya mandi malam. Setiap 2:30 saya bangun, kemudian mandi malam, kemudian mandi malam dengan air hangat, kemudian dilanjutkan dengan sholat malam, sholat tahajud, dan kemudian berdoa. Berdoa dengan berserah diri. Ternyata berserah diri itu merupakan kekuatan yang maha dahsyat. Berserah diri kepada Allah dan menangis di tengah malam itu. Menangis di sepertiga malam terakhir itu. Dan menangis itu bukan menangis karena kecewa atau kesedihan, tetapi menangis karena memohon ampunan. Menghasilkan kegembiraan dan hati yang plong, luas. Demikian sahabat, saya kira saya cukupkan sekian pada bagian ini. Mudah-mudahan mendapat inspirasi. Sampai berjumpa kembali di tema yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.